Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang merangkum video dari ketiga kelas tentang regulasi obat tradisional ya. Jadi ketiga video baik dari kelas A, B, dan C yang telah dikirimkan dan telah diupload pada link channel YouTube di Sahabat Farmasetika. Seperti biasa, Ibu akan rangkum, nanti ditambahkan juga dengan beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok yang akan bertanya dan juga telah dijawab oleh kelompok penyaji. Oke, untuk regulasi obat tradisional ya. Jadi ini adalah seluruh peraturan yang membahas tentang bagaimana sih atau bagaimana alur dari regulasi obat tradisional. Itu bisa dicek di linknya BPOM ya. Latar belakangnya itu yang pertama adalah dari Kebijakan Nasional Obat Tradisional atau yang disingkat dengan Kotranas ya. Kebijakan Nasional Obat Tradisional artinya menjamin bahwa banyaknya penggunaan obat tradisional, maka perlu adanya suatu aturan agar penggunaan obat tradisional ini bisa kontinu digunakan tetapi terjamin mutunya gitu ya, sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk bisa tetap melanjutkan penggunaan obat tradisional. Kemudian dengan banyaknya usaha dan industri obat tradisional ya, baik itu usaha sangat kecil sekali, usaha mikro, sampai nanti industri obat tradisional yang memang sudah besar dan karena sudah lama berproduksi. Kemudian peraturan tentang registrasi obat tradisional itu Permenkes 007 tahun 2012. Nah, di sini pada registrasi inilah nanti yang akan banyak kita bahas pembahasannya ya. Oke, kemudian tentang kriteria tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat-obat terstandar dan fitofarmaka ya. Ini sudah lama sekali ya untuk keputusan BPOM-nya itu pada tahun 2005, masih dalam proses revisi. Kemudian ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia ya. Itu juga pada tahun 2004. Lanjutkan ke persyaratan mutu obat tradisional. Ini yang terbaru adalah di tahun 2014 ya. Tetapi untuk ketiga peraturannya itu masih dalam proses revisi. Oke, mungkin kita lanjutkan saja di bagaimana agar si obat tradisional tersebut dapat mendaftarkan atau meregistrasi produknya supaya dia mendapatkan izin edar. Itu otomatis adalah memenuhi semua kelengkapannya ya. Nanti akan diaudit oleh si BPOM. Apa saja yang diaudit itu adalah keamanan mutu, kemanfaatan serta penandaannya. Nah, BPOM juga akan memberikan suatu rekomendasi apakah disetujui, ditolak, atau ada penambahan data terlebih dahulu agar dapat dia disetujui dan sampai dia diberikan nanti surat keputusan persetujuan pendaftaran. Nanti akan ada video lanjutan tentang bagaimana alur untuk registrasinya tadi ya. Oke, ini larangan untuk obat tradisional. Yang pertama itu adalah dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar besar dari, kecuali bentuk tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran dalam bentuk cair ya, cair obat dalam. Kemudian bahan kimia obat BKO, narkotika dan psikotropika, bahan lain yang dengan berdasarkan pertimbangan kesehatan itu dapat membahayakan kesehatan, menggunakan tumbuhan atau hewan yang dilindungi ya, karena akan mengurangi jumlahnya tadi ya, ataupun memang dia tidak untuk digunakan sebagai obat. Kemudian bentuk sediaan yang dilarang, intravaginal, tetes mata, parenteral, suppositoria. Nah, untuk yang tetes mata dan parenteral ini adalah sediaan steril ya, dimana tidak diperbolehkan untuk bahan aktif dari obat tradisional atau bahan alam itu diformulasi untuk obat tradisional ya. Kenapa? Karena dia tadi itu ya masih banyak metabolitnya gitu di dalamnya, masih kompleks senyawanya, tidak berbentuk senyawa murni. Yang dikhawatirkan nanti efek samping yang akan terjadi. Oke, intravaginal dan suppositoria kecuali untuk wasir ya. Jadi suppositoria kecuali untuk wasir itu masih diperbolehkan diformulasi untuk dalam jika bahan aktifnya itu adalah bahan alam.
Kemudian produk obat tradisional yang tidak wajib daftar. Nah, ini juga seperti ada pertanyaan kemarin itu obat tradisional untuk usaha jamu gendong racikan tidak wajib, tapi kalau dia mau daftar itu akan lebih bagus lagi, artinya dia legal ya. Pendaftaran itu kan adalah untuk mendapatkan legalitas dari usaha yang dijalankannya. Simplicia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional. Jadi dalam bentuk simplicia atau sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional. Jadi jika dia berbentuk simplicia atau sediaan galenik itu tidak perlu didaftarkan. Yang perlu didaftarkan itu adalah dalam bentuk sediaan ya. Jika telah diformulasi dalam bentuk sediaan. Terakhir itu adalah obat tradisional yang digunakan untuk penelitian, sampai untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan. Dapat dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui mekanisme jalur khusus. Oke, artinya hanya untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk sampling, untuk pameran lah gitu. Tidak untuk dilakukan produksi secara massal. Itu tidak perlu dilakukan daftar, tidak wajib didaftarkan atau diregistrasi. Oke, nah lanjutnya itu adalah biaya pendaftaran ya. Nanti pada video selanjutnya itu akan ada 2 kali nanti proses untuk biaya pendaftaran yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan agar bisa sampai dia mendapatkan izin edarnya tadi. Ini diatur oleh PP nomor 48 tahun 2010 ya. Jadi obat tradisional baru, obat tradisional dengan bentuk sediaan baru, indikasi baru, semuanya itu per itemnya adalah 3 juta ya. Jadi ini mungkin untuk diketahui saja atau mungkin gambarannya nanti kalau akan melakukan produksi ya. Jadi sudah terlihat gambarannya. Untuk itu obat tradisional 3 juta, fitofarmaka udah jadi 6 juta karena levelnya juga sudah lebih tinggi ya. Untuk obat tradisional dan obat herbal terstandar itu masih sama di 3 juta. Oke. Nah, karena ini obat tradisional berarti kode etiknya ya atau kaji etiknya nanti yang akan melakukan penelitian menggunakan mencit itu juga akan dimintakan lolos kaji etiknya dulu di Fakultas Kesehatan UNRI ya. Artinya seluruh persyaratan itu tidak akan menyakiti dari hewan ujinya tadi. Nah, kalau di sini memang sudah dilakukan uji klinik dan prakliniknya tadi ya. Oke. Bisa dilihatkan saja. Nah, itu untuk yang obat baru. Nah, kalau sekarang yang untuk variasi ya. Jadi untuk yang variasi berkurang setengahnya harganya ya. Sudah jadi tenang aja kalau misalnya nanti mau ganti kemasan atau segala macam itu biayanya tidak sama dengan biaya awal, tapi persyaratan itu sama dan bahkan ditambahkan. Tapi untuk pembiayaan itu sudah berkurang. Nah, oke, untuk persyaratan pendaftaran ada 2, persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya ya. Administratif dan teknis. Administratif itu untuk produk lokal, impor, dan produk khusus untuk ekspor. Jadi ada buat sendiri, zat aktifnya diimpor dari luar, kemudian ada yang untuk setelah dibuat diproduksi itu dieksporkan ya, diekspor. Untuk produk lokal, untuk izin industri di bidang obat tradisional, industri obat tradisional, usaha kecil obat tradisional, usaha menengah obat tradisional. Sertifikat CPOTB, produk untuk produk kontrak ada perjanjian kontrak, untuk produk lisensi ada perjanjian lisensi. Lanjut untuk produk impor, ini akan ada persyaratan GMP. Jadi apakah si zat aktif yang diimpor tadi itu telah memenuhi good manufacturing product atau proses pembuatan si bahan bakunya itu dengan yang baik ya. Kemudian ada CFS dan CPP. Ini akan juga ditemukan pada video selanjutnya. Oke, yang ini untuk produk khusus ekspor. Untuk produk yang telah mendapat izin edar dengan melampirkan surat permohonan pendaftaran khusus ekspor dan rancangan penandaan. Penandaan khusus produk ekspor harus mencantumkan klaim khusus ekspor. Oke, hanya untuk diekspor ya. Jadi ada penandaan khususnya. Oke, ini untuk dokumen administrasi lainnya jika diperlukan. Sertifikat halal atau dari MUI misalnya, sertifikat merek, dan yang lain-lainnya. Untuk persyaratan teknisnya ini juga ya, formulasi ini juga akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, ini contoh dari formulanya.
Oke, ini sampai ke cara pembuatan, bisa dilihat detailnya ya. Ini Simplisia, tahapan ya, tahapan pengerjaannya sampai ke mutunya tadi untuk hasil analisa dari bebas cemara, bebas logam berat dan lain-lainnya. Alat atau mesin yang digunakan, cara pemeriksaan mutu bahan obat dan produk jadi. Oke, contoh COE bahan baku, penilaian mutu produk yang dilakukan oleh ya kesesuaiannya gitu ya, pemberian semuanya. Stabilitas, dalam kegunaan, dosis, cara pakai, dan batch. Oke, etiket, informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan. Nah, ini juga sangat penting ya untuk juga di kuis kemarin kan juga sudah Ibu tanyakan juga ya untuk kode registrasi untuk jamu OHT dan fitofarmaka itu dia beda ya tanda penamaannya tadi, kodenya, kode registrasinya, untuk logonya juga ya. Oke, nah jadi seperti ini nih contoh penandaan untuk jamu pegelinu. Tuh, berarti kalau jamu berarti logonya adalah TR. Sorry, ada ya di TR untuk yang jamu. Oke, ini pencantuman informasi dari mana sumber bahan, asal bahan yang tertentu gitu ya di yang digunakan. Jika bahan tertentu berasal dari babi, harus mencantumkan tanda khusus berupa tulisan mengandung babi berwarna hitam dalam kotak berwarna hitam di atas dasar putih. Jika produk dalam proses pembuatan bersinggungan dengan bahan tertentu yang berasal dari babi, harus mencantumkan tulisan pada proses pembuatan bersinggungan dengan bahan. Artinya di sini adalah kondisi-kondisi khusus yang berbeda lah dari yang keumumannya ya. Apakah dia mengandung atau berkontak dengan bahan-bahan yang bersumber dari babi. Oke, obat tradisional yang mengandung alkohol wajib mencantumkan kadar alkohol pada penandaan atau label. Nah, itu tadi berapa batas maksimum dan minimumnya ya. Jadi nanti ini untuk kelompok analisa jurnal itu bisa dianalisa dari si jurnalnya tadi jika dia mengandung si alkohol. Nah, pencantuman logo halal ya. Oke, masuk ke sistem pendaftaran. Nah, ini adalah websitenya ya, http://asro.pom.go.id. Nanti akan lebih jelas pada video selanjutnya. Oke, ini sistem registrasi produk obat tradisionalnya. Ada e-registrasi manual dengan e-tracking system ya. Yang sudah berarti yang berlaku sekarang itu adalah untuk yang e-registrasi, yang tidak ada yang manual lagi ya di zaman seperti saat ini semuanya sudah di online kan saja. Oke, tata cara pengajuan pendaftaran melalui e-registrasi. Membuat akun terlebih dahulu baru nanti di pendaftaran produk. Untuk lebih jelasnya akan ada di video selanjutnya. Oke, ini tata cara registrasinya, apa saja dokumen yang wajib di upload. Ya, kita lihat di sini ini Ibu download tentang e-book perizinan obat tradisional yang dikeluarkan oleh Badan POM. Nanti bisa juga akan Ibu share downloadan ini, tapi mudah-mudahan yang kelompok penyaji untuk kelompok tentang regulasi ini sudah ada beberapa yang mendapatkannya mungkin ya. Kalau tidak nanti oke akan Ibu share. Judulnya itu adalah buku panduan registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan ya. Jadi buku panduan registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan. Ini nanti mana tahu yang penelitian terus yang ingin berproduksi gitu ya, memiliki usaha sendiri. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah nanti usahanya untuk mendapatkan nomor registrasi edar dari
produknya. Oke, kita lanjut saja. Dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM Pusat berarti ya. Ini ada di Jakarta. Nah, kalau yang di Pekanbaru ya, yang di Singamangaraja itu adalah Balai Besar ya. BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Jadi itu adalah cabangnya, ibaratnya dari yang di pusatnya tadi itu adalah yang di Jakarta. Oke, kita langsung lihat slide selanjutnya, itu tentang alur registrasi dari produk. Yang pertama itu diperlukan, yang pertama adalah registrasi akun perusahaan ya. Jadi zaman online sekarang ini, intinya sekarang harus sudah punya akun ya, tidak hanya akun medsosnya, itu tentu saja nanti akun untuk si perusahaannya ya. Jadi itu nanti akan untuk promosi bisa juga digunakan untuk ditambahkan di akun medsosnya. Yang kedua, jika telah memiliki akun perusahaan, mengisi form registrasi akun perusahaan via online ya. Jadi akan diisi lagi form registrasi akun perusahaannya tersebut secara online. Kemudian akan diverifikasi itu dicek semua kelengkapan datanya, di mana harus melampirkan dokumen persyaratan untuk akun perusahaannya tadi. Nah, jadi ada juga dokumen persyaratan untuk apa saja akun perusahaannya. Jika telah oke, itu akan diverifikasi lagi dan akan mendapatkan user ID dan password. Jadi akan ada user ID dan password untuk bisa login untuk proses selanjutnya, yaitu adalah untuk meregistrasi produknya. Untuk tahapan proses registrasi, ternyata yang pertama itu adalah pra-registrasi terlebih dahulu, nanti baru dia bisa diregistrasi. Setelah diregistrasi baru bisa mendapatkan nomor izin edar. Nah, ini yang disebut tadi NIE ya, atau nomor izin edar. Jadi untuk prosesnya, alur dari registrasi itu adalah untuk mendapatkan nomor izin edar ya. Registrasi itu untuk mendapatkan nomor izin edar atau NIE ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah proses untuk registrasi akun perusahaan. Tadi kan ada di di persyaratan registrasinya itu harus ada dia membuat akun perusahaan, kemudian mengisi form registrasi. Nah, ternyata form registrasinya itu ada di websitenya ya, asrod.pom.go.id/asrod/ ya. Jadi https asrod.pom.go.id ya. Jadi ini punyanya si BPOM, di mana perusahaan itu akan masuk dulu ke akunnya untuk registrasi akun perusahaannya, kemudian akan diverifikasi oleh si BPOM terlebih dahulu ya. Di mana dokumen yang diperlukan itu untuk perusahaan lokal ya, yang pertama adalah nomor izin berusaha. Jadi ada lagi istilah NIB namanya ya, nomor induk berusaha ya. Jadi yang pertama dokumen yang diperlukan itu untuk lokal ya adalah yang pertama nomor induk berusaha atau NIB. Jadi ada satu lagi istilah tadi NIE, nomor izin edar, sekarang adalah NIB, nomor induk berusaha. Yang kedua, sertifikatnya, apa dia perusahaannya, apakah obat modern CPOB, obat tradisional CPOTB, atau di sini untuk bahan obatnya gitu ya, zat aktifnya gitu, atau rekomendasi hasil audit sarana produksi dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Oke, jadi ini atau surat rekomendasi. Kalau sertifikat belum ada, mungkin OTW itu adalah di rekomendasi hasil audit ya. Nah, ini seperti yang di kelompok pertama kemarin itu peranan dari si BPOM ya. Jadi BPOM itu merupakan auditornya yang akan mengecek seluruh kelengkapannya tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah akte notaris, jadi surat kerjasama dengan yang di bawah notaris gitu ya. Notaris membenarkan bahwa ini memiliki suatu usaha ya. Kemudian surat kuasa bermaterai sebagai penanggung jawab akun perusahaan. Nah, jadi ada juga penanggung jawab akun perusahaan ini, bisa pemilik perusahaannya atau nanti manajernya atau bisa jadi apotekernya nanti yang akan ditunjuk atau dikuasakan menjadi penanggung jawab perusahaannya. Nah, kalau untuk obat impor, kita di sini akan mengerjakan impor itu bahannya dari luar.
Yang pertama adalah nomor induk berusaha, jadi sama. Kemudian rekomendasi hasil audit sarana distribusi dari Dirjen Pengawas Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Kemudian sertifikat GMP-nya, Good Manufacturing Practice, dari produsen di luar negeri. Berarti ini adalah, kan kita sumbernya dari luar negeri tadi. Selain dia mengirim bahan, dia akan juga mengirimkan sertifikat GMP-nya, menyatakan bahwa si bahan aktifnya ini telah diproduksi dengan sesuai dengan cara produksi bahan aktif yang baiknya gitu ya. Kemudian akta notaris sama seperti yang tadi, juga surat kuasa bermaterai. Nah, yang ini adalah surat kuasa bermaterai sebagai penanggung jawab akur. Oke, sama. Untuk poin 4 sama 5 itu sama dengan perusahaan lokal ya. Bedanya di sini adalah rekomendasi hasil auditnya. Kalau yang di lokal itu perlu sertifikat CPOTBK, CPOBK gitu ya. Kalau yang diimpor itu tentu tidak perlu. Jadi diganti sama GMP-nya tadi ya. Dimana sudah direkomendasikan juga, telah diaudit juga, sehingga telah dilampirkan rekomendasi hasil auditnya untuk sarana distribusi yang akan mengerjakan sediaan dari bahan aktifnya yang diimpor tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah registrasi akun perusahaan. Jabarannya lagi ya tadi untuk cara registrasinya. Yang pertama itu adalah, jadi ada 3 pembagian ya. Jadi pemohon, sistem OSS, dan itu ada BPOM ya, sistem OSS. Jadi di ebook ini juga ada istilah nanti untuk seluruh singkatan-singkatan yang diberikan pada slide-slide sebelumnya ya. Jadi di sini adalah OSS itu online single submission ya. Jadi online single submission. Jadi untuk submit atau penyerahan dari seluruh berkas ya. Jadi itu istilahnya, sistemnya adalah online single submission, yang dilakukan atau yang di submit itu langsung oleh si pemohon. Jadi di mana fungsinya atau perannya itu adalah saat si pemohon menginput data, itu si sistem OSS ini tadi akan menerbitkan nomor induk berusaha ya. Jadi NIB itu adalah kepanjangannya nomor induk berusaha. Kemudian kalau sudah terbit nomor induk berusaha, berarti dia sudah dilakukan atau akan diterbitkan juga untuk izin usahanya. Tadi dia punya NIB, berarti dia bisa dilanjutkan untuk diterbitkan izin usahanya. Selanjutnya si pemohon akan mengisi data registrasi akun ya dari websitenya tadi ya, yang asrot.pom.go.id. Oke, selanjutnya si pemohon akan menerima notifikasi untuk melampirkan dokumen pendukung ya, dimana akan diupload semua dokumen pendukung yang diperlukan tadi. Nah, yang akan mengeceknya itu adalah si BPOM ya. Seperti biasa, BPOM itu adalah sebagai bagian dari auditornya, mengaudit, mengecek sesuai atau tidak. Diperiksa dulu dokumennya untuk pendaftar akun perusahaan. Jika dokumennya lengkap, akan dilakukan verifikasi data. Nah, jika verifikasi datanya lengkap, itu akan dilanjutkan lagi dengan memberikan notifikasi persetujuan pendaftaran akun perusahaan. Nah, BPOM lah yang akan mengeluarkan notif bahwa, atau persetujuan lah, atau rekomendasi bahwa dia dapat melakukan pendaftaran untuk akun perusahaannya. Jadi ini baru untuk bisa mendapatkan akun perusahaan, karena tahapan awalnya tadi adalah akun perusahaan dulu yang harus diregistrasikan. Nah, itu kalau jika seluruh persyaratannya lengkap, oke. Nah, kalau tidak, itu BPOM akan mengembalikan dokumen yang tidak lengkap tadi ya. Saat dicek itu akan berkasnya akan dikembalikan. Kalau dokumen lengkap tetapi pada saat verifikasi ternyata tidak lengkap, notifikasi penolakan pendaftaran akun perusahaan. Oke, jadi ada 2 tahapan si BPOM akan menolak. Yang pertama, jika dokumennya tidak lengkap, otomatis akan dikembalikan dan lengkapilah dulu si dokumen. Nah, saat dokumennya sudah lengkap, BPOM akan memverifikasi lagi, dicek lagi kesesuaiannya
ibaratnya cek and recheck-nya gitu ya. Kalau tadi kan hanya pengumpulan datanya saja, sekarang akan di cek and recheck. Ternyata ada yang tidak sesuai hasil cek dan recheck-nya, berarti langsung saja itu si BPOM akan menolaknya. Jadi notifikasi sama-sama dapatkan notifikasi, tapi yang pertama adalah notifikasi persetujuan. Nah, yang kedua kalau yang ditolak itu adalah notifikasi, tentunya adalah notifikasi penolakan. Jadi tidak bisa dilakukan untuk mendapatkan akun perusahaannya. Gimana prosesnya? Ya ulang dan perbaikilah seluruh proses lagi dari awal kembali. Oke, setelah dapat akun perusahaan, yang selanjutnya adalah registrasi produk ya. Jadi ini dia registrasi produk. Secara umum itu terbagi 3 jenis: registrasi untuk produk baru, registrasi ulang, dan registrasi variasi. Registrasi baru tentunya itu adalah untuk obat yang akan baru pertama kali dibuatkan atau diregistrasi ya, didaftarkan. Untuk registrasi ulang adalah perpanjangan yang untuk masa berlaku izin edar. Jadi izin edar itu juga punya waktunya, ya perpanjangan lah ya, semua surat-surat menyurat itu pasti ada batas waktunya, nanti dilakukan perpanjangannya atau registrasi ulang. Nah, kalau untuk registrasi variasi ini adalah macam-macam ya, atau mau berubah kotaknya, desainnya, atau komposisinya, atau ya segala macam. Nah, intinya untuk registrasi variasi itu akan ada perubahan data administrasi atau teknisnya yang dilakukan pada obat tradisional yang sebelumnya telah diregistrasi ya. Dia ingin modif lah ibaratnya gitu ya, mau ganti warna sampul ya, dan segala macamnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu adalah untuk registrasi baru ya. Jadi obat tradisional dan suplemen kesehatan ini untuk alur registrasi obat barunya. Kita lihat di sini ada pembedanya, di mana sistem OSS itu berperan menjadi pihak yang ketiganya ya. Kalau yang tadi untuk akun perusahaan itu sistem OSS di posisi ke pihak kedua. Nah, sekarang diganti BPOM yang di pihak keduanya, nanti baru sistem online single submission-nya. Oke, yang pertama si pemohon akan login dulu. Login dengan apa? Dengan akun perusahaan yang telah didapatkan dari proses registrasi akun perusahaan tadi, di mana pemohon akan melakukan pengisian formulir dan mengunggah dokumentasi registrasinya tadi ya. Diunggah semua dokumen-dokumen untuk registrasi. Kemudian BPOM akan menerbitkan SPB praregistrasi ya, SPB praregistrasi. Kita lihat lagi di sini, SPB itu adalah kepanjangan dari surat perintah bayar ya. Jadi SPB itu adalah surat perintah bayar. Jadi saat si pemohon akan telah melakukan upload semua persyaratannya, si BPOM akan menerbitkan surat perintah bayar praregistrasi ya. Untuk praregistrasi dulu tadi kan urutannya adalah untuk bisa registrasi itu adalah untuk mendapatkan izin edar, urutannya praregistrasi dulu baru nanti registrasi. Oke, lanjutkan sih setelah dapat surat permohonan bayarnya, maka si pemohon akan membayar ya PNBP. Nah, ini pembayaran bukan pajak ya. Kepanjangannya juga bisa dicek di sini, PNBP. Penerimaan negara bukan pajak ya, jadi PNBP. Jadi masuknya ini adalah bukan ke pajak, artinya prosesnya ini bukan untuk pajak negara ya, PNBP. Kemudian diupload lagi bukti bayarnya, BPOM akan memeriksa lagi sudah bayar atau tidak. Nah, kalau dia lengkap maka akan dilakukan registrasi surat perintah bayar untuk yang registrasi lagi ya. Jadi ada 2 kali, sudah akan kedua kali proses untuk pembayaran surat perintah bayarnya. Yang pertama praregistrasi, yang kedua adalah baru diregistrasi. Kemudian pemohon akan menginput dan serahkan persyaratan mutunya. Berarti ini dokumentasinya ya. Untuk dokumentasi persyaratan mutu, membayar PNBP registrasi lagi namanya, kalau yang tadi kan praregistrasi. Dan itu diinput dan dicek lagi oleh si BPOM ya. Proses di BPOM akan dievaluasi terlebih dahulu. Jika dia memenuhi syarat, baru akan dilanjutkan untuk BPOM mengeluarkan surat nomor izin edarnya ya. Jadi keluarlah surat nomor izin edarnya, di mana apa fungsi dari OSS tadi adalah
penyampaian izin edar atau produk atau keputusan penolakan permohonan izin edar. Nah, secara online lah ya. Nanti akan dikirim pernyataan nomor atau keputusan dari BPOM bahwa ini sudah bisa diedarkan berupa nomor izin edar produknya ya. Oke, itu urutan atau langkah jika prosesnya itu semuanya memenuhi persyaratan. Kembali lagi, kalau kita ada syaratnya yang tidak lengkap ya, berarti yang pertama itu adalah ya dilengkapi dulu ya, surat tambahan data, masukkan ulang lagi semua inputnya gitu ya. Nah, setelah diulang lagi, ternyata tidak juga memenuhi persyaratan, berarti BPOM akan mengeluarkan surat penolakan ya. BPOM mengeluarkan surat penolakan dan juga sama-sama akan dapat notif bahwa permohonan untuk izin edarnya itu ditolak ya. Oke, nah kalau yang dari awal dokumen tidak lengkap ya otomatis sudah langsung akan ditolak oleh si BPOM. Jadi yang penolakan pertama itu pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dari awal ya. Ada dua kemungkinan itu proses yang akan ditolak oleh si BPOM. Kelengkapan dokumen awal untuk pra-registrasi dan saat dia registrasi. Sudah registrasi dia ternyata masih ada juga yang kurang, dia juga akan berkemungkinan ditolak untuk izin edarnya. Oke, ini adalah dokumentasi administratif registrasi baru. Nah, ini apa saja dokumen-dokumen untuk registrasi obat barunya. Yang pertama, form identitas produk dan perusahaan, sertifikat cara pembuatan yang baik, ini apakah CPOTB, apakah CPOB, perjanjian kerjasama atau kontrak jika dia kontrak, kemudian perjanjian kerjasama distribusi jika mencantumkan distributor pada penandaan atau kemasan. Ya, jadi ini kalau yang keempat ini misalnya perusahaan kita langsung udah mau kerjasama sama distributornya gitu ya, untuk artinya dia yang akan keunggulannya dia akan langsung menerima produk yang kita hasilkan, kita oper langsung ke dia dan dia akan mendistribusikannya ya. Kerjasama distribusi istilahnya. Untuk persyaratan produk impor, nah yang tadi untuk yang lokal ya, yang kalau yang untuk yang impor itu ditambah surat perjanjian keagenan atau perjanjian kerjasama lisensi dari industri di negara asal, kemudian CFS atau CPP yang dilegalisir oleh KBRI atau kontingen jenderal, sertifikat GMP, nanti kepanjangannya itu bisa kita lihat di di istilah di halaman terakhir ya. Sertifikat GMP dari pemerintah negara asal, sertifikat cara pembuatan yang baik untuk penerima lisensi, dan surat perjanjian kerjasama distribusi atau jika mencantumkan akan adanya distributor pada kemasannya. Oke. Di sini ada catatan untuk produk obat tradisional lokal maupun bersertifikat CPOTB atau CPOTB bertahap untuk UKOT atau UMOT. Untuk produk obat tradisional lokal berupa sertifikat ini yang tadi ini yang sudah Ibu jelaskan juga ya, yang tanda bintang. Untuk produk obat tradisional impor dan lisensi berupa sertifikat CPOTB, untuk produk suplemen kesehatan berupa sertifikat CPOB, persetujuan penggunaan fasilitas bersama. Oke, ini persyaratan khusus untuk yang dikasih tanda bintang. Oke, kita lanjut. Dokumen teknis registrasi baru. Nah, yang tadi itu dokumen, artinya ini jabarannya lagi gitu ya. Itu yang secara umumnya, secara besarnya. Sekarang adalah yang teknisnya. Apa aja sih gitu ya. Yang pertama itu adalah formula dan cara pembuatan. Nah, ini formula lengkap dalam satuan metrik, jumlah masing bahan dalam tiap batch, kemudian cara pembuatannya ya. Jadi ini teknisnya apa? Teknis berarti dari dalam CPOTB tadi kan ada salah satu aspeknya untuk yang produksinya. Produksi berarti ada prefor sampai ke pembuatan. Nah, inilah dia masuknya ke formula lengkap dalam satuan metrik, jumlah masing-masing bahan tiap batch dan cara pembuatannya. Dari teknis formula cara pembuatan ada juga uji mutu dan keamanan. Nah, ini masuk yang sifat psikokimia, uji kandungan senyawa, penanda atau golongan untuk kategori obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Senyawa markernya lah ibarat gitu ya. Kemudian ada hasil uji mikrobiologinya, uji logam beratnya, uji kadar alkohol,
Nah, yang ini persyaratan mutu atau keamanan nanti untuk yang kelompok analisa jurnal itu bisa ditambahkan datanya yang spesifik gitu ya, uji mikrobannya, uji logam beratnya, uji kadar alkohol yang masih diperbolehkan itu berapa ternyata di dalam analisa jurnal tadi gitu ya. Dan uji-uji yang lainnya nanti yang bisa disesuaikan dengan jurnal yang telah didapatkan. Kemudian cara pemeriksaan mutu bahan obat. Masuk di sini adalah sertifikat analisa dan spesifikasi bahan baku dan identifikasi dari bahan bakunya. Kemudian cara pemeriksaan mutu produk jadi. Nah, yang tadi untuk bahan obatnya atau bahan bakunya, sekarang yang sudah jadi produknya. Sertifikat analisa produk jadi yang memuat spesifikasi, metode analisa dan hasil, protokol dan hasil uji stabilitas, data stabilitas dari pabrik pengemas apabila produk dikemas atau repacking di Indonesia. Nah, ini untuk yang impor ya. Impor untuk proses pengemasannya juga saja spesifiknya gitu ya. Dan yang lain-lainnya, klaim hasil kegunaan, aturan pakai dan sistem. Artinya ini semua kelengkapan ini untuk prasyarat nanti sampai bisa dia mendapatkan nomor izin edar ya. Jadi dokumen teknisnya ini sejelas-jelasnya harus memang terdata, terdokumentasi. Artinya nanti ada di file dokumennya gitu ya. Oke, sampel keemasan hasil rancangan penandaan dan yang berwarna atau desain kemasan, data dukung lainnya apabila mencantumkan informasi khusus berupa logo halal produk, logo iradiasi, logo organik dan lain-lain pada desain kemasan. Oke, itu untuk yang registrasi produk baru. Sekarang untuk registrasi ulang. Kapan mulai bisa dilakukan registrasi ulang? H-10 hingga H-60 atau 2 bulan sebelum tanggal berakhirnya nomor izin edar. Registrasi ulang dilakukan secara online melalui sistem yang sama untuk sistem registrasi akun tadi ya, sistem asrotnya tadi. Oke, dokumen yang diperlukan untuk registrasi ulang formula produk dalam satuan metrik, SK persetujuan serta semua jenis variasi yang pernah disetujui. Oke, diulang lagi intinya dari yang semua registrasi produk baru tadi ya. Desain kemasan terakhir yang disetujui, kalau surat pernyataan bahwa produk masih diedarkan dengan disertai nomor batch terakhir, desain kemasan berwarna yang terbaru. Oke, berarti di sini dia ingin perubahan dari si desain kemasan ya, dimana ada ditunjukkannya perbandingan, berarti ya ada yang desain yang terakhir didaftarkan sama desain yang akan dirubahnya nanti yang baru. Oke, itu untuk obat lokal. Yang untuk obat impor sama surat pernyataan bahwa produk masih diedarkan dengan mencantumkan SKI terakhir, desain kemasan berwarna yang terbaru, surat penunjukan terbaru yang berlaku. Oke, jadi ada tambahan nanti ada surat penunjukan terbaru yang berlaku sekalian nanti ada SKI. Oke, kita lihat nanti apa kepanjangan dari SKI. Untuk produk kontrak atau lisensi disertai dengan surat persetujuan kontrak atau lisensi yang masih berlaku ya. Ini persyaratnya. Intinya kalau mau registrasi ulang berarti semua data yang awalnya dilakukan untuk registrasi baru itu dicantumkan dan ditambahkan lah apa yang dirubah ya, atau apa yang dibuat varian barunya. Akan diulang di registrasinya, itu akan dilakukan registrasi ulang. Oke, lanjut ke registrasi variasi. Nah, di sini perubahan desain kemasan seperti namun tidak terbatas pada warna desain kemasan, perubahan tata letak dan segala macamnya. Oke, perubahan sistem penomoran batch, perubahan dan penambahan imprint embossing atau tanda lain pada tablet atau ini misalnya logo di tabletnya itu dirubahnya gitu ya. Perubahan metode analisis bahan baku atau produk jadi yang tidak merubah spesifikasi dan mutu bahan baku maupun produk jadi. Perubahan atau penambahan produsen bahan baku yang tidak merubah spesifikasi dari mutu. Oke, ini adalah untuk variasi minor dengan notifikasi. Lanjutkan dengan variasi minor dengan persetujuan. Kalau yang tadi itu adalah dari segi kemasannya, sekarang ini untuk persetujuannya, berubah nama produknya dirubah, mungkin ada penambahan gitu ya. Kemudian perubahan atas penambahan
penambahan kemasan sekunder atau brosur, perubahan atas penambahan. Jadi ini nanti bisa dilihat masing-masing apa saja variasi perubahan yang dilakukan ya. Artinya ya kalau mau dirubah yang lama bagaimana, nanti perubahan yang akan dilakukan itu bagaimana, itu dijelaskan seluruh kondisinya secara lengkap. Nah, lanjut kita ke tahap registrasi ulang dan variasi ya. Tahap registrasi ulang dan variasi di sini tidak ada pakai OSS lagi, hanya antara pemohon dan BPOM saja yang akan saling komunikasi gitu ya. Pemohon akan mengisi form online dan upload dokumen persyaratan, di mana si BPOM akan mengecek kelengkapannya. Jika lengkap, langsung dilakukan penerbitan SPB registrasi, surat perintah bayar untuk registrasi. Jika tidak lengkap, maka dilakukanlah penambahan data dan di input lagi atau diupload lagi dan akan dicek lagi oleh si BPOM. Oke, setelah dilakukan penerbitan SPB, si pemohon akan melakukan pembayaran PNBP. Kemudian BPOM akan mengecek apakah sudah dibayarnya. Jika lengkap dan memenuhi persyaratan, maka disetujui dan keluarlah surat persetujuan untuk registrasi variasinya tadi. Jika tidak lengkap, maka surat akan dibuatkan atau dikirimkan surat tambahan data. Kemudian akan dilakukan evaluasi kembali. Nah, ada yang ketiga itu tidak memenuhi syarat sama sekali, otomatis dia akan ditolak dan akan dilakukan notifikasi untuk surat penolakan registrasi variasinya. Ya. Oke, jadi ada kondisinya lengkap dan memenuhi syarat, tidak lengkap silakan tambahkan syaratnya lagi, dan tidak memenuhi syarat langsung ditolak. Ya. Oke, nah ini yang Ibu nyatakan dengan kamus istilahnya tadi ya. Asrot itu adalah aplikasi sistem e-registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan ya. Obat tradisional dan suplemen kesehatan. Suplemen kesehatannya tidak ada ya. Jadi ngikut ya obat tradisional dan suplemen kesehatan. Oke, BKO ini sudah. CFS Certificate of Free Sale. Free sale-nya tadi ya. Certificate of Free Sale. Oke, CPP Certificate of Pharmaceutical Product, artinya ini memang sudah menyatakan dia produk farmasi gitu ya, produk farmasi. Oke, yang lain oke, PNBP registrasi SKI itu surat keterangan impor tadi ya, surat keterangan impor. Oke, nah untuk proses layanan registrasi produk ini itu ada dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Nah ini waktu-waktunya dan hotline konsumennya ya. Oke, nah ini pembahasan tentang alur untuk perizinan obat tradisional dan suplemen kesehatan ya. Oke, nanti bisa dilihat lagi dan diulang lagi untuk lebih dipahami. Atau nanti selepas dari sini penelitiannya bagus gitu ya, ataupun tidak adalah penelitian yang dilanjutkan tapi ada usaha sebelumnya yang ingin dilanjutkan atau ingin diedarkan, dilegalkan ibaratnya seperti itu. Nah, bisa dilihat untuk persyaratan izin usahanya ya. Entah dia obat tradisional atau suplemen kesehatan ya. Ya, untuk suplemen kesehatan seperti masker misalnya, atau pomade, atau produk-produk kesehatan lainnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan ke peraturannya ya. Nah, kita membahas tentang regulasi, berarti kita akan membahas tentang yang pertama itu industri industri dan usaha obat tradisional sendiri. Itu adalah di Permenkes nomor 006, dilanjutkan dengan Permenkes nomor 007, yaitu adalah registrasinya. Jadi yang pertama kita akan lihat dulu dari industri dan usaha obat tradisionalnya itu apa saja, dan lanjutkan bagaimana cara untuk registrasinya ya. Oke, nah ini tentang registrasi. Nah, apa saja daftar isinya, mungkin kita lanjut saja. Yang pertama itu tentang industri dan usaha obat tradisional. Oke, ini ketentuan umum bisa dibaca, kita akan ambil yang pentingnya saja.
Industri obat tradisional yang selanjutnya disebut dengan IOT adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional ya. Jadi nanti akan ada pembedanya IOT, UPOT, nanti ada UMOT dan IEBA yang di industri ekstrak bahan alam yang disingkat dengan IEBA. Jadi kalau obat tradisional dia memproduksi ekstrak sediaannya gitu ya, bentuk sediaan obat. Nah, kalau ekstrak dia hanya memproduksi ekstraknya saja untuk dilanjutkan lagi di formulasi membentuk suatu sediaan obat. Jadi ada istilahnya IOT, UPOT, UMOT dan IEBA ya. Usaha kecil, obat tradisional dan usaha mikro. Ternyata di bawah kecil itu ada lagi mikro ya. Suatu industri usahanya, jadi lebih kecil lagi. Lanjut juga ada usaha jamu racikan, usaha jamu gendong ya. Oke, yang sampai yang kecil itu adalah jamu gendong. Jadi mulai dari yang dia jalan-jalan, kemudian dia buat lapak kecil saja, tapi khusus hanya menjual jamu racikan, sampai nanti dia membuat usaha mikro obat tradisional yang skala kecil, tapi itu sudah bisa diedarkannya naik lagi ke usaha kecil obat tradisional ya. Tetapi dalam batasan itu belum tablet dan effervescent. Kalau yang mikro itu hanya dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Kemudian di atasnya itu adalah industri obat tradisional. Bisa dia dalam seluruh bentuk sediaan obat ya. Di luar dari yang bentuk sediaan itu adalah ekstrak ya, ekstrak bahan alam. Oke. Yang pertama itu adalah di bab kedua, bentuk industri dan usaha obat tradisional ya. Tadi sudah dijelaskan juga di pendahuluan. IOT, IEBA, UPOT, UMOT, usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong. Oke, IOT dapat melakukan kegiatan proses pembuatan obat tradisional untuk semua tahapan dan atau sebagian tahapan. Nah, ini yang dimaksud dengan si IEBA tadi ya. Jadi IEBA industri ekstrak bahan alam akan memproduksi ekstrak aja yang dilanjutkan sama si IOT-nya, di mana dia hanya meraciknya saja atau memformulasinya saja, tidak dibuat dari awal ya. Tapi ada juga IOT yang memang dibuatnya dari awal sampai ke bentuk sediaannya tadi. Oke, IOT dan IEBA hanya dapat diselenggarakan oleh badan hukum berbentuk PT atau koperasi. UPOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UMOT juga seperti itu, badan usaha perorangan ya. Tapi kalau UMOT itu adalah untuk badan usaha perorangan. Kalau UPOT dia badan usaha yang berkelompok, berarti yang lebih besar. Kalau UMOT masih individu, mikro ya, usaha mikro obat tradisional. Oke, perizinan. Semua industri harus wajib memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh menteri. Menteri sini adalah Menteri Kesehatan. Dikecualikan untuk usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan. Ya, seperti yang tadi, kalau dia mau izin itu lebih legalitasnya lebih kuat lagi, itu lebih kompeten gitu ya. Dia sudah membuat izin, mempunyai izin untuk usahanya tadi. Oke. Izin industri obat dan usaha obat tradisional berlaku seterusnya selama industri dan usaha obat tradisional yang bersangkutan masih berproduksi. Jadi izin itu berlaku seterusnya, nanti yang perlu itu adalah perpanjangan ya untuk izinnya tadi. Oke, nah izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dapat didelegasikan. Nah, jadi yang memberikan izin itu adalah menteri ya. Menteri untuk IOT dan IEBA, menteri itu mendelegasikannya kepada dirjen. Dirjen di sini adalah Dirjen Kesehatan. Kalau UPOT itu diberikan izinnya oleh Dinkes kota, Dinkes provinsi. Kalau UMOT itu baru di Dinkes kota. Berarti urutannya adalah Dinkes kota, Dinkes provinsi, nanti adalah Dirjen ya, Direktorat Jenderal untuk pemberian izin usahanya tadi. Itu dibagi-bagi lagi dimulai dari UMOT, DKK Dinas Kesehatan Kota, kemudian UPOT Dinas Kesehatan Provinsi, dan IEBA dan IOT itu adalah dari Dirjen Kesehatan. Nah, untuk dapat memperoleh izin pendirian IOT dan IEBA itu diperlukan dulu izin prinsip. Berarti tahapan yang pertama diperlukan itu adalah izin prinsip ya. Persetujuan prinsip untuk IOT dan IEBA itu diberikan oleh Direktur Jenderal.
Izin prinsip diperlukan untuk melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan. Jadi ini untuk tahap preparasi, persiapan lah intinya gitu ya. Kita udah punya nih gedung, kita udah punya nih kira-kira peralatan-peralatannya tapi masih belum lengkap. Kita sudah punya personel tetapi juga masih belum lengkap dan segala macam, tapi sudah bisa kita melakukan permohonan untuk izin prinsipnya terlebih dahulu. Bukti saja nih kita udah ready, nanti tinggal dilengkapi saja lagi menjelang seluruh persyaratannya itu bisa dipenuhi ya. Alat-alat yang digunakan, personil yang akan bekerja, lokasi ruangan dalam gedung usahanya tadi itu gitu ya, akan instalasi listriknya, airnya, pembuangannya. Nah, itu disebut dengan persiapan. Nah, untuk proses persiapan itu diperlukan izin prinsip terlebih dahulu gitu ya. Masa berlaku izin prinsip ini adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 1 tahun ya. Gimana kalau dalam perpanjangan 1 tahun masih belum juga, ya secara kasarnya tidak niat kali si pengusahanya tadi untuk bisa melanjutkan usahanya. Orang jika mau berusaha tentu secepat mungkin bagaimana dia bisa berproduksi langsung gitu ya. Jadi dari peraturan pemerintahnya itu membatasi izin prinsip itu berlaku 3 tahun. 3 tahun itulah dia proses untuk pemenuhan seluruh persyaratannya. Jika masih kurang juga 3 tahun, dia dapat memperpanjang lagi 1 tahun. Berarti kalau dia udah lebih dari 4 tahun masih belum juga, ya mungkin cari modal lagi dulu aja, baru nanti diulang lagi untuk persetujuan izin prinsipnya. Oke, seperti dilihat pada batal 3 ayat ketiganya. Persetujuan prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 tahunan atau melampaui jangka waktu perpanjangan tidak melaksanakan kegiatan pembangunan secara fisik ya. Jadi yang perlu diingat, prinsip itu adalah untuk melengkapi seluruh kondisi fisik dari si bangunan, baik sarana ataupun dari si prasarananya, dan berlaku 3 tahun, dapat diperpanjang selama 1 tahun. Jika lebih dari waktu yang telah ditetapkan maka akan batal secara sendirinya. Oke. Ini tata cara pemberian izin prinsip, apa saja syaratnya. Ini bisa bagusnya di-download ya nanti agar bisa dibaca dan dilihat sendiri apa saja persyaratannya. Ya, di sini ada fotokopi surat registrasi, tanda registrasi apoteker. Artinya di sini sudah memiliki penanggung jawab ya, penanggung jawab dari industrinya tadi. Oh ya, sertifikat CPOTB juga sudah wajib berarti ya, sudah harus ada ya, yang mengacu pada pemenuhan CPOTB. Lihat nih, sampai ke jadwal rencana pendirian bangunan dan industri, sampai ke mesinnya. Jadi sudah tergambar secara kasar saja dulu kapan akan membeli alat, pemasangannya di mana gitu ya, perluasan bangunan, instalasi listrik dan segala macamnya tadi. Permohonan persetujuan prinsip diajukan kepada Dirjen Kesehatan dengan tebusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan menggunakan contoh formulir pada lampiran 1. Jadi pada Permenkes ini juga ada contoh formulirnya. Jadi alurnya adalah pengajuannya itu adalah kepada dirjen, tetapi melalui ke kepala badan dan kepala dinas gitu ya, tembusannya tadi, karena dirjen yang akan mendelegasikannya nanti ya. Oke, dalam waktu 12 hari kerja setelah permohonan diterima, dirjen mengeluarkan persetujuan prinsip dengan menggunakan contoh. Oke, ini contoh dari si formulirnya gitu ya, dengan tebusan kepada kepala badan. Oke, untuk IOT dan IEBA itu tadi izin prinsipnya. Izin usahanya juga sekarang itu adalah dari dirjen langsung ya. Pembedanya apa nanti dirjen dan dinkes atau dinkes kota, yang keumuman itu adalah jenis usahanya tadi, besar kecilnya, otomatis besar kecilnya berkaitan sama dana yang dimilikinya ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji tentang regulasi ya, berapa biaya minimum untuk suatu usaha. Setelah memperoleh persetujuan prinsip, pemohon wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan sarana produksi. Oke.
tadi kan tahapannya adalah masa berlaku izin prinsip ini adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Nah, setiap 6 tahunnya atau 2 kali setahun, pemohon itu wajib menyampaikan perkembangan dari pembangunannya, dari proses pembelian sarana dan prasarananya tadi kepada Dirjen ya. Buktilah bahwa sudah berapa progresnya itu dalam waktu 3 tahun atau perpanjangannya tadi totalnya itu adalah 6 tahun. Jadi wajib menyampaikan informasi tentang kemajuan perkembangan dari pembangunan ya, dari sarana produksinya. Oke, lanjut kita ke tata cara persyaratan dan tata cara pemberian izin. Nah, tadi itulah izin prinsip ya. Sekarang kita baru masuk ke tata cara izin usaha atau tata cara izin tetapnya namanya ya, untuk bisa dia berproduksi. Oke, jadi kalau izin prinsip dia untuk penyiapan bangunannya, sarana prasarananya. Nah, kalau untuk izin usaha atau izin tetap dia untuk berproduksi. Nah, apa saja persyaratannya itu bisa dilihat pada Permenkes ini ya. Pemberian pengajuan izin juga ke Dirjen dengan tebusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Badan POM ya. Paling lama 20 hari sejak diterimanya tebusan, Kepala Badan melakukan audit. Nah, setelah 20 hari permohonan masuk, turun auditor dari Kepala Badan ya. Jadi BPOM itu berperan sebagai auditor yang akan mengecek untuk pemenuhan persyaratan CPOTB-nya ya. Jadi ini untuk IOT dan IEBA, dimana berarti dia wajib untuk memenuhi persyaratan CPOTB. Paling lama 20 hari kerja sejak diterima tebusan permohonan tersebut, Kepala Dinas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan ya. Jadi si BPOM turun, si Dinas Kesehatan Provinsi itu memverifikasi datanya, dan setelah 10 hari sejak dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, Kepala Dinas akan merekomendasikan pemenuhan persyaratan administratif kepada Dirjen dengan tebusan kepada Kepala Badan. Oke. Jika persyaratan administratifnya sudah lengkap, Dinas akan melanjutkan pemberitahuan itu kepada Dirjen dan tebusan kepada Kepala Badan. Paling lambat dalam waktu 10 hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan CPOTB, Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan CPOTB kepada Dirjen ya, kepada Dirjen Kesehatan, dan ditebuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Oke. Ya, jadi ini berbarengan kerjanya ya. Ini sudah memakan waktu sebulan ya. Ini menurut peraturan ya, dalam waktu sebulan. Kemudian apabila dalam 21 hari kerja setelah tembusan surat permohonan diterima, pemohon tidak mendapat tanggapan atas permohonannya, maka pemohon dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada Dirjen dengan tebusan. Oke, jika 20 hari kerja tidak ada juga balasan atau kondisi notifikasi atau BPOM tidak turun juga untuk audit, itu berarti pemohon bisa buat surat pernyataan langsung saja kepada Dirjen bahwa dia sudah siap berproduksi. Paling lama dalam waktu 10 hari kerja setelah menerima rekomendasi, Dirjen menerbitkan izin IOT ya. Oke, untuk yang ayat ke-7 ini untuk kondisi jika dalam 30 hari kerja tadi ya, paling lambat berarti 10 hari kemudian setelah didapatkan rekomendasi dari BPOM dan Dinkes, maka Dirjen akan menerbitkan izin IOT dan IEBA-nya tadi ya. Ini adalah untuk izin usahanya atau izin tetapnya. Artinya izin dia, oke, silakan mulai berproduksi ya. Oke. Nah, permohonan izin ditolak jika tidak sesuai persyaratan yang tercantum pada persetujuan prinsip, atau dia ditunda karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. Oke, lanjut saja ke ya. Nah, untuk perizinan ini berlaku selamanya selama dia masih berproduksi. Nah, ini untuk izin UKOT. Nah, bedanya tadi adalah si yang memberikan izin itu adalah Kepala Dinas Kesehatan
provinsi. Oke, UKOD mengajukan izinnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tebusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota. Jadi permohonan izin UKOD ini dimasukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang ditebuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota. 7 hari setelah surat masuk, Kepala BPOM wajib melakukan audit atau memverifikasi kelengkapan administratifnya. 14 hari setelah itu, Kepala Balai wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya, apakah dia disetujui atau tidak ya. Kemudian 14 hari setelah pemeriksaan terhadap kesiapan administratif, maka Kepala Dinas Kesehatan wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada UKOD-nya tadi, apakah dia layak melakukan mulai beroperasi. Ya, kalau UMOD tadi adalah ke Kepala Dinas Kesehatan Kota ya, jadi perizinannya itu masuk ke Kepala Dinas Kesehatan Kota. 7 hari setelah itu Kepala Dinas Kesehatan Kota menunjuk tim untuk melakukan pemeriksaan setempat. Jadi kalau UMOD itu tidak perlu BPOM yang turun, tetapi hanya bagian dari bagian dari Dinas Kesehatan Kota saja. Setelah diverifikasi, 7 hari kemudian datanya sudah ada, dan 7 hari kemudian itu dapat diberikan rekomendasi apakah sudah bisa melakukan usahanya. Persyaratannya, penyelenggaraannya, IO dan IEBA wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 orang apoteker sebagai penanggung jawab. Untuk UKOD wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 orang tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab, tetapi yang telah memiliki sertifikat pelatihan CPOTB. Ini seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan kelompok 1 kemarin ya. Tentang personaliannya. Oke, lanjut kita ke bagian pelaporan. IOD, IEBA, UKOD, dan UMOD wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 bulan, meliputi jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan, serta jenis, jumlah, dan nilai hasil produksinya. Jadi setiap 6 bulan wajib melaporkan kegiatannya tadi, apa yang telah diproduksinya, ya, apa yang bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi, sampai ke berapa jumlah hasil produksinya. Laporan tersebut untuk IO dan IEBA disampaikan kepada Dirjen dengan tebusan kepada Kepala Badan dan Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk UKOD disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tebusan Kepala Balai. Untuk UMOD disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai. Disesuaikan sama yang memberi izinnya tadi, tentu akan dilaporkan lagi kepada yang memberikan izin. Oke, ini untuk pengawasan itu adalah kerjanya si BPOM berarti ya. Untuk yang akan mengawasi adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nanti akan didelegasikan untuk di daerah-daerah itu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam peraturan menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan keras, perintah penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara, sampai ke pencabutan izin usaha atau izin industrinya tadi ya. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksudkan dikenakan untuk seluruh kegiatan atau hanya sebagian saja. Sanksi administratif berkaitan dengan produk dan penerapannya diberikan sampai dia dapat memperbaiki kesalahannya tadi ya. Oke, untuk pencabutan izin industri atau izin usaha yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap produk dan penerapan persyaratan CPOTB harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan ya. Jadi Kepala Badan tidak hanya merekomendasikan sesuai, tetapi untuk merekomendasikan memang betul dia tidak melakukan yang ketidaksesuaian, sehingga dikeluarkanlah surat rekomendasi untuk pencabutan dari izin usahanya. Oke, peraturan selanjutnya itu adalah nomor 007 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, yang tidak akan detail dijelaskan di sini, tapi nanti langsung saja aplikasi untuk bagaimana tahapan pemberian registrasi untuk obat tradisional tadi ya. Yang perlu dijelaskan dari Permenkes ini adalah tentang masa berlakunya dari izin edar obat tradisionalnya tadi ya. Izin edar dikeluarkan oleh Kepala Badan Besar
dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ke Kepala Badan BPOM, Kepala Badan POM yang berlaku selama 5 tahun yang dapat diperpanjang jika dia terus melaporkan dan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana yang dari awal telah dilaporkannya gitu, yang telah dilampirkannya sebagai persyaratan mendapatkan izin edar.